Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dolangan Math bersama Miss Au. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar dan operasinya. Jadi operasi bentuk aljabar. Nah, pertama Miss akan kenalkan aljabar dulu ke kalian. Misalkan nih, ada soal 3 buah apel ditambah 2 buah mangga ditambah 1 buah apel. Nah, ini jadinya berapa? Nah, aljabar itu memisalkan sesuatu menjadi menggunakan huruf gitu. Misalkan ini 3 buah apel Miss ganti menjadi 3A. 3 buah mangga menjadi 2B. 2B. Nah, karena ini apel, maka sama bentuknya itu jadi A juga ya. Berarti ini 1A atau tulisnya A aja. Gitu. Nah, sekarang Miss tanya, buah apel ditambah buah apel bisa nggak? Bisa ya, karena dia satu jenis apel dan apel. Jadi kalau misalkan ini ditambah, bentuknya kan jadi 3A ditambah 2B ditambah A aja. Nah, Miss tanya lagi, apel ditambah mangga bisa nggak? Nggak bisa, karena dia beda jenis. Jadi apel sendiri, mangga sendiri kan. Nah, di sini maka yang bisa ditambah itu adalah 3A dengan A. Jadi hasilnya itu 3A ditambah A ditambah 2B. Jadi 4A, kan 3 ditambah 1 jadinya 4. 4 apel kan, 3 buah ditambah 1 buah jadinya 4 ditambah 2B. Nah, ini untuk hasilnya seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk aljabar dengan 2 suku. Nah, satu sukunya itu apa? 2 suku kan. Yang pertama itu ada 4A. Yang kedua itu ada 2B. Nah, ini adalah dari 2 suku tersebut, seperti itu. Nah, gini, sekarang kita mempelajari ini. Ini dinamakan suku sejenis. Kenapa dinamakan suku sejenis? Karena ini sama-sama A, sama-sama apel nih. Gitu, makanya dia dinamakan suku sejenis. Suku sejenis. Seperti itu. Kemudian ini tadi kan Miss nulis 3A ditambah A jadinya 4A ya. Nah, 4A itu artinya sama aja kayak 4 dikali A. Nah, 4 dikali A itu kan berarti A-nya ada berapa kali? Ada 4 kan? A tambah A tambah A tambah A. Nah, maka hasilnya itu tadi ini. Nih. Nah, berarti gini, 4A itu artinya 4 dikali A. Kalau misalkan 2B, ya artinya berarti 2 dikali B. Karena B-nya ada 2, mangganya ada 2 gitu nih. Karena B-nya ada 2. Karena mangganya ada 2 gitu. Kalau misalkan nanti seterusnya ada 6A gitu, ya berarti 6 dikali A gitu ya. Ingat ya. Jadi 4A itu artinya 4 dikali A, 2B itu artinya 2 kali B, 6A itu 6 dikali A. Jadi kalau misalkan dia di depan itu ada angka, di depan hurufnya itu artinya perkalian gitu ya anak ya. Nah, selanjutnya Miss akan kasih contoh kalian lagi. Misalkan ada 7P kuadrat dikurangin 8P kuadrat Q dikurangin 11P kuadrat ditambah P kuadrat Q tambah 12P Q kuadrat. Nah, dari sini coba Miss mau tanya, ada berapa suku ini? Nah, berapa suku ya?
berapa suku? Ada berapa banyak suku? Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku ya. Tapi kita lihat dulu, ada yang kembar enggak kira-kira? Ada, ini dengan ini nih kembar. Nih. Ini dengan ini ada kembar. Kemudian ini dengan ini juga kembar. Jadi ini gini, kita singkat lagi kerjainnya. Ini bisa kita kerjakan lagi, kita singkat lagi. Jadi 7p kuadrat dikurangin 11p kuadrat dikurangin 8p kuadrat Q ditambah p kuadrat Q ditambah 12p Q kuadrat. 7 min 11, punya utang 11 dibayar 7, berarti utangnya masih berapa? 4 min 4p kuadrat. Kemudian min 8 ditambah 1, berarti punya utang 8 dibayar 1, berarti utangnya masih 7 min 7p kuadrat Q ditambah 12p Q kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, makanya di sini jadi sukunya ada berapa? Sukunya ada berapa? Jadi tinggal 3 suku, yaitu min 4p kuadrat, kemudian min 7p kuadrat Q, kemudian 12p Q kuadrat, seperti itu. Nah, dari soal yang ini, yang belum dijadiin ini, dari soal ini nih dari soal ini, Miss mau tanya, yang suku sejenis itu siapa aja? Suku sejenis siapa aja? 7p kuadrat dengan min 11p, berarti ada 7p kuadrat dan min 11p kuadrat. Ayo, kemudian siapa lagi yang sama? Min 8p kuadrat Q dan ya p kuadrat Q. Terus ada yang sama lagi nggak? Nggak ada, jadi yang suku sejenis ini aja. Nah, sekarang gini, kalau namanya suku sejenis itu baru dia bisa ditambahin atau dikurangin. Kayak gini nih, karena dia tadi ada suku sejenis nih, jadi dia bisa ditambah ataupun dikurang. Tapi kalau misalkan dia nggak sejenis nih, kayak ini nih, dia sendirian kan, ya nggak bisa, sama kayak tadi nih. Jadi intinya gini, 7p kuadrat itu bisa ditambahin atau dikurangin dengan yang hurufnya itu p kuadrat juga. Sudah. Nih, min 8p kuadrat Q itu bisa ditambahin atau dijumlahin dengan yang huruf belakangnya tuh ini juga, p kuadrat Q. Gitu. Jadi kalau misalkan belakangnya nggak kayak gini atau kayak gini, ya nggak bisa ditambahin. Maksudnya nggak ada temennya gitu nih, kayak 12p Q kuadrat kan dia nggak ada temannya nih, dia sendirian, ya udah nggak bisa ditambahin, ya hasilnya tetap dia sendiri gitu. Kok ini kan tadi kita bisa tambahin dulu ya, jadi bisa tersederhanakan gitu. Jadi kayak gini, sama aja kayak di atas ini tadi, kayak si 2b nggak ada temennya kan, mangga sendirian nih, nggak ada temennya, ya udah dia hasilnya 2 mangga. Kalau apelnya kan bisa ditambahin 3a ditambah a, 3 apel ditambah 1 apel jadinya 4 apel tambah 2 mangga, udah gitu. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini yang Miss kasih contoh, misalkan ada tentukan jumlah dari 12x kuadrat min 9x plus 6 dan min 7x kuadrat tambah 8x min 14. Pertama, ini kan penjumlahan, berarti ini ditambah sama ini gitu ya. Jadi kita tulis dulu 12x kuadrat min 9x plus 6, kita kasih kurung, ditambah sama min 7x kuadrat plus 8x min 14. Nah, cara pengerjaannya itu sama kayak tadi, kita lihat dulu ada yang kembar atau enggak sih gitu loh, sukunya ada yang sejenis enggak gitu ya.
Nah, karena ini kan ada yang sejenis nih. Ini sama ini kan. Kemudian ini juga sama ini nih. Terus ini konstanta sendirian ya sama ini. Nah, berarti kita tulis dulu 12x kuadrat. Karena dia ditambah ketemu minus, berarti minus ya. Min 7x kuadrat. Kemudian min 9x ditambah 8x. Kemudian plus 6 min 14. Nah, setelah kalian dikelompokin, langsung kalian tambahin 12 kurang 7 berarti 5x kuadrat. X kuadratnya tetap ngikut ya nak ya, ini huruf di belakang ini tetap ngikut kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan. Terus min 9 ditambah 8, punya utang 9 dibayar 8, berarti utangnya masih 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, tulisnya langsung x nya aja kayak tadi, kayak si mana tadi, si ini nih, si mangga tadi, mangga tadi. Kalau misalkan dia 1 nih, kalau misalkan dia 1 nggak usah ditulis, jadi tinggal A aja. Kemudian habis itu 6 dikurangin 14 berarti berapa, punya utang 14 dibayarnya baru 6, masih utangnya adalah 8, berarti hasilnya adalah x kuadrat min x min 8. Ini adalah hasilnya. Berarti ada berapa suku? Ada 3 suku ya. 5x kuadrat min x sama min 8. Oke, sekarang Miss kasih tambahin lagi. 5x kuadrat. Ini x ini namanya itu bentuk aljabarnya. Bentuk aljabar. Ini 5 di depan itu namanya koefisien. Koefisien. Nah, x-nya ini bentuknya itu bentuk aljabar atau bisa kita sebut dengan variabel. Nah, 5 ini koefisien. Tapi kalau misalkan dia sendiri nih kayak min 8, itu namanya konstanta. Ya, diingat ya. Jadi gini. 5x kuadrat. Si 5-nya itu namanya koefisien. X-nya x kuadrat atau x atau p kuadrat gitu semuanya. Pokoknya dia pakai huruf. Itu namanya variabel. Nah, kalau misalkan dia sendirian nih, min 8 nih sendirian, itu namanya konstanta ya, mohon diingat. Oke, sekarang untuk contoh dari pengurangan. Jadi kurangkanlah 5p min 3q dari min 4 2p tambah 3q. Nah, kalau misalkan ada kata kurangkanlah dari, berarti yang ini itu yang di depan ya nak ya. Berarti itu disuruh ngurangin min 4 2p tambah 3q dikurangin dengan 5p min 3q, seperti itu. Kemudian ini kita kerjakan dulu karena ini maksudnya di dalam kurung ada kurung-kurungnya itu dikali. Jadi ini belum bentuk yang harus kita kurangin gitu. Kita kerjakan dulu yang ini nih. Kita kerjakan dulu. Min 4 2p tambah 3q itu artinya dikali. Jadi min 4 ini kita kali dengan ini, kemudian ini pun kita kali dengan ini. Jadi hasilnya itu min 4 dikali 2 berapa? Min 8p. Kemudian min 4 dikali 3 berapa? Berarti min 12 ya kan, min 12q gitu. Jadi yang dikali itu adalah koefisiennya aja, yang depannya aja, angkanya aja. Min 4 dikali 2 itu kan min 8. Kemudian min 4 dikali 3 itu kan min 12q. Baru kita kurangin dengan si 5p min, karena ini kan 5p plus ketemu sama minus berarti dia
minus 5P. Ini minus ketemu sama minus jadinya dia plus 3Q. Seperti itu ya. Nih, Miss tulisin lagi. Kalau misalkan minus dikali dengan minus itu hasilnya akan plus. Kalau misalkan plus dikali dengan minus hasilnya itu minus. Minus dikali dengan plus hasilnya minus. Ketika dia plus dikali dengan plus hasilnya akan plus gitu. Ingat lagi ini ya. Nah sekarang udah nih, kita kerjain deh. Ini kan ada yang sejenis 8P sama si min 5P, berarti min 8P min 5P. Kemudian min 12Q plus 3Q. Jadi hasilnya itu min 8 min 5 punya utang 8, utangnya belum dibayar, ngutang lagi 5. Jadi utangnya ada berapa? 13 min, jangan lupa dikasih min ya karena dihutang. Min 13P. Kemudian min 12Q ditambah 3Q, punya utang 12 baru dibayar 3. Berarti utangnya masih 9Q. Nah ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah min 13P min 9Q. Seperti itu.